Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa malam Senin saya menuju ke Jakarta. Kali ini menuju Kalideres bareng 3E33 yang dulu namanya Veron ya. Menurut saya bus ini sangat nyaman dengan jok eksekutif, ada leg restnya dan kabin berwarna-warni serta harum baunya. Nah, di depan ini bisa untuk disco-disco ya, dan ini full musik teman-teman. Tapi kenapa kabin yang mewah ini penumpangnya hanya sedikit ya? Oke, saya sore janjian sama Mas Ratno sebagai kondektur di bus ini untuk ketemu di rumah dan saya akan naik 3E33. Juga ya Pak ya? Ada berapa? Oh, Cilacap ya? Oh, sama Pak Uju. Ini adalah ceker di Wanarja. Tadi ada 3 orang naik di Wanarja. Kebetulan yang bertugas untuk hari ini adalah Pak Jujun, ex driver Gapuraning Rahayu 152 ya. Ini di Ciopat, di kontrol ini ada Gapuraning Rahayu R158 Sidarja Lebak Bulus, berjalan pelan karena ada bis Budiman jurusan Karangpucung Bandung yang mau masuk DL132. Ini yang dulu saya pernah naik juga. DL132 ini bermesinkan Mercy 1518 Don King. Suasana di Ciopat sepi dan itu Mas Ratno memakai sepatu ya. Nah, salah satu keunggulan yang lain dari kru Budiman adalah rapi-rapi sekali. Sisiran, kadang berpakai minyak rambut gitu ya. Wangi, bajunya bersih disetrika dan selalu pakai sepatu kalau sedang ada kontrol ataupun di kantor ya. Dan ini menjadi catatan. Kerapian ini dinilai oleh masing-masing kontrol. Ketika kontrol akan dilihat, dia tidak akan mengatakan kurang apa, tapi langsung ditulis sebagai laporan. Tapi ada juga yang mengatakan atau ngasih tahu ke personil untuk ini kurang ini begitu ya. Jadi bisa memperbaiki diri. Menurut personil yang pernah saya ajak ngobrol, tidak memakai sepatu itu ada sanksinya. Makanya sepatunya pada klimis-klimis. Nah, ini saya tadi di Banjar Patroman dan sekarang menuju ke arah Ciamis. Tetapi sebelum masuk Ciamis, kita seperti biasa isi solar dulu di Karangkamulyan. Bis ini tidak lambat teman-teman ya, tidak lambat. Saya pukul 19 kurang 15 dari rumah dan larinya kencang juga. Tapi nggak tahu kenapa ya, dengan bis yang sebagus ini, fasilitas semewah ini, selain kursi dengan leg rest, ada toilet, juga dapat air mineral. Tarifnya cuma beda sedikit 5.000 doang ya, tapi tidak banyak penumpang yang naik. Kalau saya sih senang-senang saja naik bis ini ya, karena ya selain bisa istirahat, bisa selonjor gitu, dan kita bisa ngobrol dengan nyaman dengan para personel. Bis ini juga selalu membawa atau menempatkan pewangi otomatis di atas kabin ya, di atas kokpitnya pengemudi. Selain itu pengemudi juga sering menyemprot-nyemprot bagian lantai agar aromanya wangi. Nah, kita isi solar dulu di Karangkamulyan. Nah, sebelah ini ada jet daratnya Budiman nih, 302. Ini kencang sekali itu ya. Itu adalah Banjar Pondok Cabe.
dan dia sudah isi solar dan berangkat duluan. Menurut penuturan Mas Ratno, untuk isi solar cukup di sini saja, sekitar 160 kalau nggak salah, 160 liter gitu ya, dan terus jalan. Nah, seperti biasa kita masuk di terminal Ciamis dengan kolam-kolam yang ada di tengah-tengah lantai terminal. Nah, kita lihat kolamnya di depan ini, dalam-dalam teman-teman ya, itu ada kolamnya ini. Nah, ini ada kolam, bikin kita bergoyang ini, kolam ya. Ini mestinya menjadi perhatian pemerintah ya, untuk perbaikan. Sepertinya seluruh Jawa Barat hanya ini saja ini ya, hanya Ciamis ini ya, ada kolamnya, ada empangnya di tengah jalan. Semoga bisa cepat diperbaiki. Seperti terminal yang ada di Ciawi itu, yang jalannya sudah mirip sungai kering, sekarang sudah halus, mulus, lus di hot mix sehalus-halusnya. Itu kalau ada lalat menclok di situ ya kepleset paling. Usai mendapatkan tanda tangan invoice ya, manifest dari kontrol, kita langsung jalan. Nah, di sebelah kita ini yang tadi, bukan yang tadi, ini beda lagi ya. Ini MR 188, ini jurusannya Sidareja Kalideres. Untuk GR ada 2 armada untuk malam ini ya, 188, MR 188 dan R145. Untuk R145 mengalami trouble di rawa buaya ya, sebelum Cengkareng, sebelum Kalideres, dan paginya sudah diderek. Jadi hanya satu saja yang masuk di Kalideres, yaitu 188. Berbeda dengan Budiman, ketika saya masuk di sana sudah ada Budiman Banjar Kalideres, ada juga Tasik Kalideres, dan ini Karangpucung Kalideres masuk belakangan. Nah, mungkin yang menjadi sebab kenapa banyak yang kosong itu ya seperti itu, karena unit yang diberangkatkan banyak itu ya. Berbeda dengan GR, misalnya GR ini kan ambilnya dari ujung, dari Gandrung Mangu itu kan sampai ke Kalideres, atau Karangpucung sampai Kalideres, itu pasti penumpangnya banyak. Tapi kalau Budiman ini yang paling miskin penumpang itu memang dari Karangpucung untuk yang arah Jakarta. Kenapa? Karena Karangpucung itu hanya ngambil penumpang dari terminal Karangpucung sampai dengan sebelum Banjarsari. Karena di Banjarsari itu penumpang sudah berlangganan dengan Budiman Banjarsari Kalideres. Kalaupun ada tambahan di jalan, itu adalah orang-orang yang keluar rumahnya telat sehingga tidak kebagian Banjarsari Kalideres. Begitu juga dengan Tanjung Priok ya. Tanjung Priok itu dulu yang Budiman itu kalau Banjarsari itu minimal itu ada 16-17 penumpang ya. Dari Banjarsari menuju ke Tanjung Priok itu 17 orang yang sudah berlangganan. Nah, yang Karangpucung nggak dapet, kadang cuma 4-5, kadang juga pernah saya sendirian gitu ya. Akhirnya trayek Karangpucung Priok ditutup ya. Nah, ini teman-teman, kita sampai di Simpang Ciawi, kita ambil kanan. Kalau Budiman sepertinya wajib ambil kanan ya, kalau masih sore gitu, nggak kemalaman, karena di ujungnya sana ada agen Budiman. Nah, ini jalannya masih mulus, ini jalan lingkar Ciawi.
Nah, ini sengaja saya perpanjang videonya teman-teman, agar teman-teman bisa menilai sendiri bahwa lingkar Ciawi ini saat ini sudah halus mulus. Tidak hanya angkutan umum, angkutan pribadi pun boleh melewati lingkar Ciawi, terutama untuk menghindari penyeberangan di rel kereta, karena dengan melalui lingkar Ciawi ini kita sudah melewati rel kereta. Saya agak lupa ya, kayaknya di bawah ya. Jadi ada jembatan yang di bawahnya rel kereta. Nah, ini sayang anak ya. Ini Pak Jujun ngasih oleh-oleh ke anaknya yang ngadang di area Ciawi. Dan ini yang dulu yang jalannya seperti sungai kering ya, sudah halus mulus. Sebelah kiri kita ini adalah agen Bus Budiman. Karena tidak ada yang naik, kita labas saja. Oh, ternyata ada satu orang yang naik. Nah, ada satu orang. Ini saya sambil lihat Proliga ya teman-teman ya. Saya tuh kalau ketinggalan nonton Proliga itu kayaknya nyesel-nyesel gimana ya. Kan sudah 2 tahun nggak ada Proliga, pertandingan bola voli ya di Indonesia. Adanya COVID ini kita tidak bisa mengundang atlet-atlet asing, dan juga kita tidak boleh bertanding di lapangan secara terbuka dengan penonton yang banyak, karena ada prokes yang harus dijalankan. Oh iya teman-teman, ini ada kebijakan baru. Jadi kalau Budiman Karangpucung Kalideres ini sudah tidak lagi masuk di SPBU Gentong. Jadi langsung saja nanti sampai ke rumah makan. Ini adalah lingkar Gentong, agak sepi teman-teman ya. Ada 2 mobil kecil di depan. Kita mencoba untuk menyalip ya. Ini Pak Jujun ini kenceng sekali kalau bawa mobil ternyata, sambil menikmati suara musik yang mengalu-ngalu ya. Nah, itu tadi mungkin teman-teman kenapa bis Budiman itu penumpangnya sedikit. Itu karena pertama armadanya memang banyak. Yang kedua itu karena ruas atau segmen-segmen keberangkatannya itu saling berdekatan. Segmen Karangpucung, kemudian ada segmen Banjar, lalu ada segmen Tasikmalaya. Yang Tasikmalaya ini bahkan armadanya kadang sekali datang itu 4 biji, 4 buah gitu ya, untuk satu titik. Misalnya Kampung Rambutan Tasikmalaya gitu, itu bisa jadi setiap jam ada, tergantung keramaian terminalnya juga. Kalau dulu Priok itu sampai 4 Priok Tasik gitu ya, dan itu isi semua. Jadi memang ada langganan-langganan yang memang selalu naik dari Pul Budiman yang ada di Tasikmalaya. Kalau bagi saya sendiri, saya sih lebih suka yang agak sepi-sepi begini ya teman-teman. Jadi kita mau bawa barang itu disanding itu aman gitu ya. Artinya aman itu kita nggak was-was. Walaupun memang tetap saja aman gitu, walau banyak orang tetap aman juga ya. Nah, ini kita naik di tanjakan Kadipaten, agak tersendat tadi karena mau nyalip truk kagok, jadi mundur sedikit atau berhenti sebentar lalu narik gas, jadi ini agak kewalahan tadi.
Ada sebuah truk box panjang yang akan kita salib di depan, tapi rupanya ini tidak mudah ya, karena selain jalannya sempit banyak yang dari barat. Nah itu tadi Pak sopir tangannya ke bawah-bawah itu tadi nyemprot wangi-wangian di lantai ya, biar bau ruangannya tambah wangi. Nah ini kita sudah sampai di rest area rumah makan Limbangan Pananjung. Ada yang agak berbeda di sini, semuanya dicat putih dan lampunya diterangin, dan ini dicat ulang dengan warna kuning sehingga agak terang warnanya. Jadi pencahayaannya agak bagus, tidak seperti dulu gelap gitu kan, saya sampai ragu-ragu ini masuk kok kayak gelap gitu. Sekarang sudah lebih bagus, sudah lebih terang. Tidak lama saya di rumah makan ini karena saya nggak makan, hanya menunaikan ibadah saja dan duduk sebentar untuk lihat-lihat. Dan ini kemudian kita naik, ada Mas Ratno tadi ya yang bagi-bagi aqua. Dan kita langsung saja ini memasuki Lingkar Nagrek. Jalanan agak sepi, tapi di depan sana banyak mobil bergerombol. Ini dikarenakan ada dua truk yang menggunakan dua lajur, sehingga mau nyalip agak susah. Nah itu teman-teman, yang paling kanan itu dump truck, yang sudah melaju ke depan sana juga dump truck. Oh bukan dump truck, itu truk logistik ya, ada atapnya. Malah 3 jalur ini, yang paling kiri juga ada truk. Jadi diperlukan kelincahan teman-teman. Dan Pak Jujun ini sangat lincah ya. Pukul 23 lebih 11 ini sudah di Lingkar Nagrek. Mungkin kalau ditambah setengah jam lagi berarti itu sudah jam 12 kurang sedikit ya, masuk di tol. Kadang kita sebagai penumpang itu nggak tahu apa yang dilakukan di tol, karena kita biasanya memanfaatkan lajur tol itu untuk istirahat. Saya juga sering melakukan hal itu. Dan ketika semua istirahat, sepertinya Pak sopir merasa tenang untuk bisa bermanuver-manuver. Dalam catatan saya, untuk dari Cilenyi sampai ke entah itu Kampung Rambutan, entah itu Priuk, entah itu Kalideres, itu hanya butuh 2,5 jam jika perjalanan lancar. Artinya tidak ada penyempitan ya, seperti yang dulu itu ada pembangunan atau pelebaran jalan yang menyebabkan penyempitan. Kita masuk di tol Cilenyi. Oh ya teman-teman, ternyata Pak Jujun dan Mas Ratno ini tidak labas menuju ke arah Jakarta, tetapi ketika sampai di Padalarang ambil ke kiri, keluar tol Padalarang karena ada barang yang harus disampaikan ke konsumen, dan kemudian tak lama masuk kembali. Nah ini kita ambil lajur 2, mengejar yang di depan sana itu GR ya, itu Gapuraning Rahayu di depan, mau dikejar ini ceritanya ya. Jam 00 lebih 01 kita sudah berada di KM 149. Total penumpang yang dibawa untuk ke barat ini 6 orang teman-teman. Sangat minim ya kalau dalam perhitungan kita. Apalagi dihubungkan dengan kebutuhan solar dan tol, dan tentu perawatan.
karena sekali jalan paling 130 liter aja ya untuk solarnya, nggak sampai 200 liter habis, kecuali ada kejadian-kejadian tertentu atau anomali ya, misalnya kecelakaan di jalan sehingga kita harus ikut mengantri. Lalu proyek-proyek yang ada di jalan, baik itu pengerasan maupun pelebaran jalur jalan. Nah, untuk penumpang yang minim ini mungkin ada teman-teman yang tahu sebabnya ya. Sebabnya kenapa kok cuma sedikit, ya silahkan di komen ya, mungkin saya akan ikut mencari sebabnya yang lain, karena komen-komen teman-teman ini akan menginspirasi saya untuk bikin tema-tema yang lain. Kita sudah hampir menyalip Gapuraning Rahayu, tapi usai menyalip kita belok ke kiri, masuk di pintu Padalarang. Nah, di Padalarang kita naruh barang, kemudian keluar lagi dan bergabung di tol Cipularang kembali. Selain itu, setelah kita masuk di tol kembali dari pintu keluar Cipularang, kita kemudian masuk di KM 88 untuk kontrol terakhir sebelum memasuki ibu kota. Nah, kemarin ini agak lama ternyata waktu dikontrol karena berhenti di warung, dan sepertinya Mas Ratno dan Pak Jujun pada makan, karena saya tinggal tidur, bangun-bangun loh kok ada di warung. Saya lihat kiri kanan, oh ini warung yang tempat dulu pernah berhenti ya. Mungkin ada kalau 10 menit berhenti di rumah makan itu ya teman-teman ya. Tapi begitu kembali ke tol kita langsung labas saja, kenceng gitu ya. Keluar ke Grogol, masuk ke Kalideres baru jam 02.25. Jadi masih setengah 3. Nah, ini yang tol Padalarang yang kita mau masuk kembali, Padalarang Timur. Nah, ini kita di pintu tol di warung ya. Dan ini sudah sampai di Kalideres. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Sampai di sini dulu. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.